bertambah iman dengan ibadah, wayang kusul iman bil maksiat. Iman berkurang dengan maksiat, maka hindari maksiat. Ya, hindari maksiat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Sidang jemaah dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan bicara tentang perkara iman. Hamba Allah yang dirahmati Allah, iman secara lafaz, secara lughah, yaitu tasdiq, bermakna tasdiq, bermakna membenarkan, mengakui, membenarkan, menerima, tasdiq. Itu secara bahasa. Secara syariat, tasdiq fi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallam wa alima min adilatid din bisabd darurah. Tasdik dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi, dengan seluruh ajaran Rasulullah sallam, dan mengetahui dalil-dalil, mengetahui dalil-dalilnya. Itu iman. Iman, al-iman, ya, secara bahasa apa tadi? Tasdiq. Terus cara apa? Syar'i tasdiq bima jaa bihi, dengan seluruh yang apa yang dibawa oleh ringkasannya, bahasa singkatnya gitu. Hah? Wa alima adillatuhu, dan mengetahui dalilnya, ya, mengetahui dalilnya. Setelah itu ini ta'rif lughatan, secara bahasa. Ini syar'an, secara syariat. Ini lughatan. Di sini taksim, pembagian. Pembagiannya iman ijmali, secara global. Tafsili, secara rinci. Apa maksudnya? Ada yang mesti kita imani secara global saja, secara umum, ya. Ada yang harus kita imani secara rinci. Ini harus kita ketahui tentang iman. Iman secara bahasa tasdiq, pembenaran, pengakuan, penerimaan. Secara syariat, menerima, mengakui, meyakini seluruh yang dibawa Nabi dengan mengetahui dalilnya. Ya, nah. Kemudian pembagiannya
Ada secara global, ada secara rinci. Apa yang secara umum? Ada nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya oleh Allah. Jumlah nabi dan rasul dalam Sahih Ibnu Hibban 120.000. Dalam Ibnu Hibban. Dalam hadis yang lain 124.000, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ibnu Hibban hadisnya sahih 120.000 nabi. Bagaimana kita beriman? Orangnya kita nggak hafal namanya secara umum. Ya, 120.000 nabi itu kita imani karena itu yang diberitakan oleh Allah. Terus kalau yang 25 kita imani perorangannya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Ismail, Yahya, Zakaria dan lain-lain. Itu iman tafsili. Iman tafsili. Jadi sedang secara rinci. Begitu juga persoalan-persoalan lain. Ada yang kita imani secara umum, ada yang kita imani secara rinci. Ya, itu salah satu contoh saja. Artinya apa? Yang kita imani secara rinci itu apa maksudnya? Wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui secara rinci. Itu yang kita maksud. Wajib kita ketahui secara rinci. Malaikat itu ada 10 yang mesti kita ketahui. Tapi apakah jumlah malaikat 10? Malaikat itu beribu-ribu, puluhan ribu, sangat banyak. Kita semua, seluruh malaikat, kenal tak kenal, kita wajib mengimani. Tapi yang mesti kita kenal secara rinci apa? Malaikat apa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ya nak? Jom malaikat pencabut nyawa kau perlu dah tahu awak kau. Beko tak salaman dia awak lalu sekali. Ya nak? Jadi harus kita yang 10 itu harus kita imani secara rinci. Itu contoh. Ada yang mesti kita imani. Tapi kalau mengimani Allah itu mesti tafsili. Kecuali pada persoalan zatnya. Ya, zatnya jangan awak kaji lo, zatnya serang duduk atas langit itu tak perlu urusan awak tu. Ya nak, itu kelirunya. Ahlussunnah wal Jamaah makrifatullahnya seluruhnya kecuali tentang hakikat zat. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita wajib mengimani Nabi Muhammad. Iman kita kenal, kita iman secara tafsil, secara rinci. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada yang kewajiban kita mengimani secara rinci, secara jelas. Ada keimanan yang kewajiban kita imani hanya sebatas global saja, secara umum. Bisa paham? Bisa paham? Kalau tak paham, ambolah paham. Ya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini perkara iman. Yang kedua dalam perkara iman, ini poin pertama perkara iman. Dek karano tadi kurang jale tenaga babi, apilah kau. Supaya bisa boleh hemat berenergi. Soalnya tomat tok belum boleh dah masalahnya. Ayang kamu bangga-banggakan gini tak ada dah. Popok langsung tagak aja. Hah? Lah tiba. Papua ndak mengode. Ndak bahagia anu tadi. Kau baca dah kau. Masalah spidol kau. Ini ndak kau kumpul nimpak nak. Lah, tolong antum bersemangat membiayai pengajian ini, membiayai masjid, membiayai dakwah, ya. Semangat. Kau punah. Ya.
Iman dalam tinjauan bertambah dan berkurang, yazid wa yanqus. Iman dalam tinjauan yazid wa yanqus. Sifat iman, apa iman itu bertambah dan berkurang. Iman dalam masalah az-ziyadah bertambah, ya, wa yanqus wan nuqsan wa tukabasun wan nuqsan, az-ziyadah wan nuqsan. Az-ziyadah bertambah dan berkurang. Ziyadah itu bertambah, nuqsan berkurang. Jadi kalau awak makan di rumah makan Indonesia, tambah. Kalau awak sorak di rumah makan Arab, zid. Ziyadah filamannya zid. Jangan tanya minyak makan kata awak. Zid. Tambah. Tanya Ustaz. Tanya imam awak. Ya. Tambah. Itunya. Banyak bahasa seketik bedanya. Haram, harim wanita. Dan tahu lupa beko sapui. Harim tu wanita, haram tu terlarang. Haramin pencuri. Haramin pencuri itu. Kalau harim. Jangan lari tapi harim ku pencuri nak lari apa kok? Enggak, harim tu wanita, geser wanita. Ambo minta maaf juga Pak Puak dah. Pak Puak saya pengertian dari sebanyak 4 apa. Ting. Tambah je lah Pak Puak ni. Pahalo. Ni nak. Jangan salah pikiran lo je baru-baru. Kau merusak suasana tu, kau pulang tu ada kata jadi. Ya nak. Ya. Iman dari tinjauan bertambah dan berkurang. Pertama, iman bertambah dan berkurang itu imannya manusia dan jin. Iman manusia dan jin bertambah dan berkurang, bahkan jadi kufur. Ya. Az-ziyadah wan nuqsan. Iman malaikat, al-insan wal jin. Maaf. Al-insan wal jin bertambah dan berkurang imannya. Manusia dan jin. Ya nak? Iman awak bertambah tu nak? Iman awak bertambah kalau dalam pengajian tu nak? Kemudian kalau jarang pengajian, jadi dalam hadis Nabi, al-imanu yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Yazidul imanu bil ibadah, bertambah iman dengan ibadah. Wa yanqusul imanu bil ma'siyah, dan berkurang iman dengan maksiat. Jadi iman itu bertambahnya dengan ibadah global, ibadah apa saja. Setiap melakukan ibadah bertambah iman awak. Solat awak rakaat pertama semakin khusyuk, rakaat kedua lebih khusyuk daripada rakaat pertama, rakaat ketiga lebih khusyuk daripada rakaat kedua, 4 lebih khusyuk daripada rakaat sebelumnya, bertambah khusyuk. Solat tahajud rakaat 1 kurang khusyuk, rakaat 2 tambah khusyuk, rakaat 3 tambah khusyuk,
rakaat 4 saking khusyuk, yang kelima takaluk karena saking khusyuk. Nah, sidang jemaah, bertambah iman dengan ibadah, wayang kusul iman bil maksiat, iman berkurang dengan maksiat, maka hindari maksiat, ya, hindari maksiat. Nah, ya. Jadi ini iman manusia dan jin. Nah, iman kedua tidak bertambah dan tidak berkurang. Ada muziyadah wan nuqsan, tidak bertambah dan berkurang. Iman al-malaikah, ya, walaupun sebagian ada yang tidak setuju dengan pendapat ini, tapi mayoritas pendapatnya seperti ini, iman malaikat, ya, iman malaikat tidak bertambah dan tidak, iman malaikat tidak pernah berkurang. Itu iman. Kalau manusia bertambah dan berkurang. Terus an-nuqsan, berkurang. Ada muziyadah, tidak bertambah, tidak bertambah, wan nuqsan, dan tetap berkurang, ya. Wa ma zala fi nuqsan, selalu berkurang, tidak bertambah dan selalu berkurang. Itu iman fasik, iman orang fasik, al-fasik. Al-fasik wal munafik. Kalau kafir itu tidak ada iman, tidak dibahas ini. Kafir tidak punya iman, tidak dibahas di sini, ya. Terus sidang jemaah dirahmati Allah, iman orang fasik. Terus ada nuqsan, az-ziyadah, selalu bertambah, az-ziyadah biduni nuqsan, tidak pernah berkurang, bertambah selalu dan tidak pernah berkurang, ya. Az-ziyadah selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Itu imamul anbiya. Apa? Iman para nabi, al-anbiya war rusul. Iman, jadi iman dari segi perkembangannya pada seseorang, ada iman yang bertambah dan berkurang. Itu imannya manusia dan jin. Manusia dan jin. Kenapa kita sebut sini jin? Karena jin itu adalah kebangsaan. Jadi setan bangsanya jin, tapi kualitasnya apa? Kualifikasinya syaitan dan iblis. Nah, jadi jin ini sama dengan kita. Jin ini ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang sekuler,
ada yang komunis. Jin ini sama aliran kita. Jadi kalau aidit komunis, di jin itu adalah aiditnya. Enak. Cuman cieknya. Kalau artinya ada, cuman satu saja yang tidak ada. Kalau manusia ada menangkap ulama, jin tidak pernah terangkan menangkap ulama. Pernah jin menangkap ulama? Pernah? Tidak pernah. Jadi sidang jemaah, jin itu sama dengan kita ini, alirannya, ideologinya, kesolehannya sama jawabannya. Jadi jangan dianggap terlalu ini. Jin samanya. Persoalan satu, dia di posisi alam gaib tidak kelihatan, kita di alam nyata. Itu rahmat Allah ke awak. Kalau seandainya jin itu makhluk nyata, paniang wak persengketaan perkara tanah si fulan dengan jin fulan, kan paniang wak itu. Kalau kini jin go nyuhuni suka pling tanah tu, awak kamambiak tanah tu, awak adu sertifikat awak. Jin tidak bisa mengurus sertifikat. Ya nak, mahkota wilayah jin tu bisa awak eksekusi karena jin tidak punya sertifikat. Jadi sidang jemaah rahmat Allah, kalau dijadikan lo jin tu, kenapa jin tidak jadikan makhluk nyata? Oh paniang awak saruna nado itu punah awak. Ya nak, jangan kajin lain. Pendatang dari luar saja yang bermata-mata sipit tu lebih khawatir awak. Ya nak, apalagi jin lo. Walaupun belum tentu apa. Nah sidang jemaah rahmati Allah, jadi jin itu secara tinjauan akidah sama dengan kita. Ada yang beriman, ada yang fasik juga, ada yang dia beriman parangainya banyak, ada tuh. Dia beriman tapi usil, ada. Makanya kalau orang meruqyah, ada jin itu yang dia kita peruqyah baca ayat disalahkannya. Keceknya tajwid kanai kok. Kenapa? Karena jin itu ada pula yang dia hafal juga, tapi parangainya. Jadi sidang jemaah rahmat Allah, level keimanan dia itu juga frekuensi iman, kualitas imannya sama dengan kita, berbeda-beda tingkatannya. Dan ideologi bermacam-macam juga sama dengan kita. Jadi ada orang kalau dia sekuler, dia akan didampingi pula oleh jin sekuler. Dia akan bertahan dengan sekulernya itu, disemangati oleh jin sekuler. Ada semangat memperjuangkan sekuler. Kalau ada orang komunis, ada pula jin komunis yang berperan memberikan semangat menghasut-hasut dia agar dia berani mati untuk ideologi komunisnya. Seperti itu. Ada yang anti ulama, ada pula jin anti ulama loh, yang menyemangati. Ya, kecil jin, ada nak pandai menangkap ulama, ada waang dia. Ya nak, atau baca roh kok dibisiknya, puasa lah dulu, beko pakaro dulu, bisa dia buat intinya, ada lo tuh, ya kan? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu alam jin. Jadi alam jin itu jangan awak bayangkan menakutkan, nah biasa aja. Persoalannya jin tuh nak nampak, jangan lawak iri, takut lawak ada jin tak ada dah. Jin tu iri loh cari awak mah. Ya nak, jin dah bisa nak jin iri kawak. Awak bisa baju awak batu tukar. Awak bisa melioto kayak jin. Ya nak, tak bisa. Jin tu iri. Awak bisa makan lama-lama. Hanya nunggu-nunggu tu. Kini kau. Jin dah bisa makan tomat top dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan kita ini. Bedanya alam nyata dan tidak nyata itu saja. Itu saja. Jadi jangan awak takut-takut dia jin. Ya nak. Jangan sampai ada kejadian ustaz nona lari dekat kuburan.
Dia takut dia jin. Jin tu biasa inyo na niri kawak jangan awak lo menurut inyo awak ku hebat dan awak lo menganggapnya lebih hebat pada awak lo takut kenyo. Tu keliru tu. Ya nak? Sidang jemaah dan rahmat Allah. Makanya tidak ada yang istimewa pada jin itu. Tidak ada. Jin itu ingin menjelma. Bisa menjelma, bisa, tapi dia punya kelemahan. Ketika dia menjelma, hukumnya sama dengan orang hidup, kata Syekh Sa'rawi. Ditabrak mobil, mati dia. Awak pukul, tapaknya. Awak pupuah, membananya. Tapi jangan sembarang pupuah. Saya awak sangka jinnya sadonyo ke kawan awak, guys. Ya nak? Sidang jemaah, bahkan dengan kalimat auzubillah saja paniang. Sidang jemaah dan rahmat Allah, banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Astaghfirullahalazim, kabur, tumbang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, subhanallah, bismillah. Awak kan makan baca bismillah, tersingkir jin. Enggak jadi dia makan. Kemudian assalamualaikum, kabur dari rumah. Itu gunanya kita mengucapkan kalimat thayyibah, tapi harus tepat-tepat, jangan salah-salah lo. Ibu-ibu pulang suaminya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu untuk ada baca tu. Untuk manusia setan. Aku udahnya pulang dalam mulai pengajian, dalam mulai ikut pengajian, alam mulai lo apa-apa kalimat subhanallah, lupa salah pasang baru tiba auzubillahi minasyaitonirrajim. Ai, kau dianggap setan suami kau. Sidang jemaah rahmat Allah. Apa-apa mau ditulis yang salah no. Baru dapat kaji weh. Kalau awak mimpi buruk, kemudian tak jago awak baca auzubillah atau salawat Nabi, meludah ke kiri. Cari lihat sebelah kiri tu. Lapa pupuan up. Ya nak? Kau angok-angok rokok Cleopatra, angok-angok Kaiser. Tidak. Kalau ngok je Samsul mainnya lah. Angok kini kau Covid ada merokok. Ada rokok kini namanya Covid. Ada rokok kini kecil orang, Ustaz, kau rokok kau murah ni Ustaz. Berapa? 10.000 nya. 8.000 cek ni. Itu. Tidak. Sidang jemaah dan rahmat Allah. Malu dah kaki cari-cari ya. Awak kau memang menyikapi dalil-dalil itu juga. Ada orang kini baamang kau kacau tu nyu ndak pakai kuat memahami dalil. Juga pahami dalil. Baam pakai solat. Kata Nabi, kalau kalian solat ingin meludah ke samping kiri. Kalau di masjid mau dek ke karpet bisu me apa buat? Siapa meludah kau? Ngamuk aja kau. Catek orang je, boleh semua masjid lagi. Ya, sidang jemaah dan rahmat Allah. Makanya ada juga sebagian orang Arab, kalau inyo tu kamu saja bawa sapu tangan. Solat tarawih kan panjang. Beko kan awak batu-batu, nak mungkin awak elok ke dalam sadar. Ya nak? Atau siang hari awak solat zuhur sebelum puasa, batu awak membawa ke teh. Awak dah gue lihat. Agak 3 kali kenyang jawab tu. Orang Arab nya pakai sapu tangan. Pakai sapu tangan, yang buka sapu tangannya nyudah hanya lipek, simpan kalau melihat. Masih mending daripada orang awak ndak ada bawa sapu tangan, saku baju koko kawannya dipinjam sama lah. Ya. Jadi jemaah rahmati Allah, harus kita menyikapi dalil itu pakai kecerdasan. Jangan begini tak bisa. Ya. Jadi jemaah rahmati Allah itu penting. Nah, iman manusia dan jin bertambah dan berkurang
sampai nanti kepada bahkan ada yang murtad, sampai kepada murtad nuksan. Nah, di dalam iman bertambah dan berkurang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui sampai iman itu bisa tercabut. Kalau memenuhi syarat-syarat bisa kufur dia, bisa murtad dia. Maksiat. Jadi perbedaan Murji'ah, iman ini tidak bisa tercabut sebesar apapun dosa orang. Iman tidak akan tercabut sebesar apapun dosa orang. Itu Murji'ah. Khawarij, iman tercabut dengan dosa besar. Pelaku dosa besar kafir. Ahlussunnah wal Jamaah harus pakai syarat. Iman bisa tercabut jika syarat-syarat terpenuhi. Contoh, dosa paling besar itu misalkan membunuh orang atau berzina, dosa besar, dosa-dosa besar 75 itu. Dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau dia menghalalkannya, itu tercabut imannya. Tapi kalau dia mengaku itu dosa, tapi terjebak, dia pendosa. Tapi kalau Khawarij, pelaku dosa besar, dilihatnya orang itu pelaku dosa, spontan kafir. Itu Khawarij. Murji'ah, itu bagi sehebat apapun dosa orang, iman tidak ada pengaruh pada iman. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Malaikat imannya, ini pendapat yang umum, pendapat mayoritas. Iman malaikat tidak bertambah dan berkurang. Dia tidak akan kufur, tidak pernah ada sejarah malaikat kufur. Dan dia frekuensi imannya tetap di kualitas tinggi, di kualitas tinggi. Kemudian orang fasik dan munafik tidak bertambah imannya, kecuali kalau dia taubat. Dia taubat bisa bertambah imannya, dan imannya selalu berkurang kalau dia tidak bertaubat. Kemudian iman yang selalu bertambah tidak pernah kurang itu para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka maksum. Mereka maksum dari kesalahan, terjaga dari kesalahan. Ya, dalil. Apa dalilnya iman bisa bertambah dan berkurang? Pertama, dalil Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadathum imana." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah imannya. Nah, jadi kalau mendengar ayat bertambah iman. Mendengar ayat bertambah iman. Jangan lebih ke orang mengaji tambah sakit hati awak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu perkara dalil tadi. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadathum imana, bertambah iman mereka. Jadi antum harus nilai diri antum, evaluasi diri. Ketika antum mendengar ayat, bertambah na iman antum. Kalau tidak bertambah, aku lah parah antum tu. Tu ndak talok jo ayat tulis tu. Tu harus diagih minyak pelumas. Ndak talok jo minyak pelumas. Ndak talok jo ampale halui, masuk ampale kasa. Ndak talok jo ampale kasa, jo batu asahan. Ndak talok jo batu asahan, jo garinda basi. Ndak talok garinda basi, karuang sila baca tu lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat berikutnya dalil Yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Jadi ini membantah akidah Murji'ah, ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman dengan iman mereka. Fa ammal ladzina amanu fazadahum imana,
Adapun orang-orang yang beriman akan bertambah imannya melihat kenyataan-kenyataan imannya bertambah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini perkara iman. Perkara ketiga, iman itu berkembang, berkualitas berdasarkan ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang dalil-dalil iman itu sendiri. Berkembangnya dengan apa? Bertambahnya, ziyadahnya dengan apa? Ziyadatul iman. Awak kaji satu. Kalau sudah ya. Penyebab unsur pertama iman az-ziyadah. Ziyadatu al-iman. Salah tulisannya. Yang paham bahasa Arab, hilangan alif dan lam. Ya, kenapa? Ini mudhaf-mudhafun ilaih. Dua kalimat satu makna. Kalau pakai alif lam sini, ziyadah al-iman, iman yang bertambah. Itu jadinya. Ya. Satu, al-ilmu. Apa? Ilmu. Tentang apa? Al-ilmu di sini ma'rifatullah. Apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatul Rasul. Ya. Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul ghaibiyat wasam'iyat wasam'iyat. Ya. Ini dia. Ma'rifah, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Al-Quran. Terus ma'rifatul ghaibiyat. Maksud semuanya ini bi'adillati, dengan dalil, bi'adillatil Quran was sunnah. Ya, dengan Al-Quran wa sunnah wa mafhumus sahihah, dan pemahaman yang sahih, wa mafhumus sahihah inda salafus salih. Salafus salih itu siapa? Ulama-ulama rujukan di 300 tahun pertama, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih maupun dalam bidang hadis. Ini al-ilmu. Yang kedua, menambah iman dengan apa? Al-ibadah. Ibadah, rajin ibadah. Ketiga, tarkul maksiyah. Apa? Tarkul maksiyah. Ini menambah iman. Bagaimana menambah iman? Pertama, al-ilmu bi ma'rifatullah, al-ilmu bi ma'rifatillah. Punya ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul wan nabi wal anbiya, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Quran, ma'rifatul ghaibiyat was sam'iyat, masalah perkara-perkara akhirat. Sam'iyat, perkara akhirat, darul akhirah, al-maut wa sakaratul maut, sakaratul maut wal maut. Kita tahu tahapan-tahapan sakaratul maut ada 6. Nanti pula kita kaji, sudah saya sampaikan dulu. Pertama apa? Taraqi, iza balagatit taraqi. Terus apa nih? Wa iza balagatil hulqum naza. Tu masa irji'un,
minta balik. Bisa jemaah nanti dicabut nyawanya. Ada 6 tahapan. Ini ma'rifatul ghaibiyat was sama'iyat. Termasuk tanda-tanda kiamat. Itu sama'iyat. Tanda kiamat sugro, tanda kiamat kubro. Kubro itu 10. Jadi selanjutnya ada rahmat Allah, munculnya Dajjal segala itu kubro. Kalau Imam Mahdi sugro. Jadi Imam Mahdi itu tidak masuk ke kubro. Ada yang mengatakan wusto Imam Mahdi itu pembagian-pembagian saja. Tapi kalau sudah muncul Imam Mahdi berturut-turut peristiwa besar 10 kali, 10 peristiwa besar. Kalau muncul Imam Mahdi berurutan tuh. Maka jangan capek-capek nah Imam Mahdi kemuncul, Imam Mahdi kemuncul. Pabi main awak, kau juga ke dewa lain. Awak cari orang tak pernah pengajian. Pernah ikut pengajian? Enggak. Paham tanda kiamat kubra? Enggak. Kamu kan juga kadai. Tapi kalau paham lainnya, ada yang menjual lo mah. Inilah. Jadi harus paham-paham awak. Jangan capek-capek nak ambil keputusan. Enak. Asal nampak orang gagah, elok Imam Mahdi. Alah. Sidang jemaah rahmat Allah, ziyadatul iman. Pertama dengan ilmu, kedua dengan ibadah, ketiga dengan tarkul maksiyah. Tarkul maksiyah. Yang keempat, tawasau bil haq wa tawasau nasihat-nasihat. Tawasau bil haq, cari ilmu, tausiah. Kita sudah berilmu, tapi kita butuh nasihat. Ya nak. Dulu ketika surat Imam Syafi'i mengirim surat bahwasanya kalau walaupun dia ulama, ketika dia sedang goyang dia butuh nasihat. Ya nak. Dia butuh nasihat kawannya. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, yang keempat tadi nasihat-nasihat ad-din. Nah, kalau seandainya tercapai ini, bertambah iman dengan ilmu, alhamdulillah. Nah, bagaimana hukum iman taklidi? Iman taklid saja. Nyoda ikut pengajian, tapi kalau nyoda masalah tanya kau lama, itu sebenarnya pacik lain. Nyoda taklid. Iman orang awam, taklid. Nyoda tahu nama malaikat. Dia tanya ke pasal tu, ni tahu nama malaikat. Padahal namanya berdia kakak, kau nama malaikat saudara. Ada Ridwan, ada Zabaniyah. Ya, Zabaniyah tu pancak bunyi mah. Padahal Zabaniyah tu malaikat tu. Panjago neraka. Nah, sidang jemaah rahmat Allah ditanya lagi enggak tahunya karena enggak pernah ikut ngaji. Enggak belajar. Nah, iman taklidi ini khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan sah imannya kalau dia ketika dia ada orang taklid ini, ada dia tempat yang ditaklid, orang yang ditaklidinya. Ada orang yang ditaklidinya. Taklid boleh tahu? Mengikut buta. Ilmu ndak ada. Tampak dia ustaz, ulama. Nyuk. Kalau mau tanya situ. Nyuk kece ulama kau jadi nurnya. Nyuk kagum. Ilmu ndak ada. Saya lihat di Jawa itu, di Betawi itu budayanya, sakarengkang-karengkangnya nampak dinyo ulama, nyecium tangan ulama kok. Ya nak? Di Padang di Sumatera Barat kok soleh-solehnya aja diarok mencium tangan ulama nih. Itu bedanya orang Minang. Cuma nak bocah lihat perantau Minang kok lah mulai terpengaruh. Ya nak? Waalaikum.
Soalnya apa? Di Minang ko taklid batampai. Ya nah, taklid ko batampai. Orang dia cadia, murid dia malawan. Dia Jawa, murid dipaksa manut. Manut ke guru. Ayah guru ka mau dia ayah mbok kalau bola biah punah tu. Barabui meminum siso guru. Ambo takut ambo tu. Tomat tok ko bekon repek ambo lai. Ya kan? Sidang jemaah rahmat Allah, kalau di Jawa wa baraja ko tomat tok bungkui bekon meminum rumah. Sidang jemaah mambiak berkah guru. Itu kalau di Jawa manut. Makanya di situ tuh bisa dikultuskan tokoh-tokohnya tuh, bakat inyo saja. Di Minang tidak bisa. Kenapa? Sudah ada falsafah malawan guru jo kajinyo. Murid dia malawan. Ah, itu kawat itu. Soalnya makanya orang Minang kau jadi ketua sadonyo. Murid patu-patu aku susah carinya. Tolong kerajaan tua, ni jawab aku tu. Ni nak melawan dah. Kini kau je Ustaz. Atau paling-palingnya indak ragu dah, cuma pura-pura dah paham. Abang mau kasih itu Ustaz. Kalau instruksi hanya mau kasih saja baru. Tu payah jadi Minang kau. Sabuk murid diajar malawan. Makanya kalau jadi ulama inyo kritis. Sedangkan guru saja dikritiknya, apalagi pajak-pajak kok. Jadi nak harus tandanya di Minang kau orang yang nak mengerengkang kayonyo ambon nak meminta. Ya nak cadiaknya aku nak ada mo tambah marah. Awak takut bakal orang cadiak, orang boleh takut awak je. Nyo kau dapat awak cadiak pada orang. Gawat di Minang. Sama dah gawat. Ini nak dalam gua banyak di Sikoko caleg-caleg tertipu. Kombo ka maju Pak aja. Tolong bocek Pak. Abang kira Pak tu. Iyalah, pasti maju sebenarnya. Lah wajar siapa maju gini. Enak. Allah harok anu kau caleg kau nyo mangguk sekali. Mangguk sekali haroknya. Sudah tu nyo angguk 2 kali lain. Kalau ditambahnya angguknya sedang berfikirnya baru tu. Alun setuju lain. Gawat di situ. Adalah prosedurnya. Kau nak pakai cengkehnya, liang wah orang Sumandonyo kamu mak rumahnya. Lambo ka maju kurang lapau, sadonyo awak lapau ka ambo ka maju bagi kira tu yo. Nan patut diturui. Kalau nak diturui mandosinan maju mah. Iya nya lu pernah ngecek awak lain. Habis main doan. Tak, jangan main-main ke di Minang kok. Bercampur kok Acehnya, dicampur je Bataknya, dicampur-campur sadoi kok. Ini nak. Jadi sidang jemaah rahmat Allah, maka iman taklid kesimpulannya diakui walaupun ada yang memasang syarat harus ada yang orang yang ditaklidnya itu selamat dari tinjauan akidah, atau taklid biduni maksiyah, nyo taklid tapi tidak harus selamat berbagai macam. Maka apapun kesimpulannya iman taklid ditoleransi. Kalau nyo datang pengajian nyo gurunya nyo taklid ke gurunya setelah mendengar hujah, itu bukan mukallid namanya. Itu orang yang
punya wawasan arifun namanya. Orang yang juga inyo mengaji, nyo taklid ke gurunya, dek tamakan hujah gurunya. Ado alasan paham jo kaji gurunya, sehingga nyo yakin lebih yakin ke guru pada orang lain. Taklidnya ke guru jo dengan pengajian, dengan baraja. Itu nak taklid namanya. Itu tidak muklid, itu arifun namanya. Orang yang punya wawasan lah, orang yang arif. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, itulah perkara iman. Perkara iman jangan beko awak capek-capek bana menghukumi orang. Ini orang ahli subhat, kuburi segala macam. Orang awam itu ada namanya al-uzru bijahl, toleransi karena tidak tahu, toleransi karena bodoh, jahil. Jahil itu sebabnya tidak hanya salah orang dan majan itu tidak ada. Di zaman Nabi ada orang-orang utusan kaum. Utusan kaum bertanya ke Nabi, dapat hadis dua, nyo bawa ke kaum nyo, yo hadis dua tu nyo Islam. Artinya level imannya itu diakui, levelnya diakui. Atau satu kalau apa namanya nanti dibawa di tapek musaji bangun tu di Mentawai itu ada pengajian mereka. Nyo cukup sembahyang, beko nyo solat, nana po nyo kok kaluang apa kok nak hilang, enak. Atau ada orang nyo sama masuk Kristen, nyo pasang tato salib di siko. Nyo masuk Islam, kamu masuk Islam nyo sari ada, buang tato tu dulu. Bang buang. Kalau kini canggih, kalau dulu dia setrika, dia masuk Islamnya. Kadang awak ke semarang pugar, nak sah solat orang batato, sialnya bui. Tato kau bukan preman awak saja. Tato tu preman Mentawai, preman Arab. Jadi kalau tato jangan bangga banalo. Tiba di Mentawai kalah awak. Enak. Jambeko nama nampak orang batato jangan sombong lo. Ini sombong lo. Pai kau ke terminal bawa orang batato sangat salah. Maksudnya sombong lo. Di Mentawai banyak orang menangani orang batato, ayah menangani anaknya. Anak batato nama lawan anak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di Arab itu batato orang. Perempuan Arab itu batato. Ambo ketika Masjid Al-Azhar di Pugar, kami dipindahkan ke pinggiran kota. Di sebelah asrama kami itu, itulah perkampungan orang desa. Orang-orang desa itu padusinya batato. Mukonya pun yang tato. Awak sikonya bangga-bangga awak. Oh ada tato yang banyak madang. Awak buka tato kiranya nama cewek frustasi. Awak preman apa pilih nama cewek siko. Lamah mana? Tato siko namanya Yuli. Kau preman pun ada moy. Badan rambo hati. Itu yang parah. Jadi dia percaya sekali. Gawat dia tu, tato banyak. Caliak merek tato nya. Kalau risiko merek tatonya apa? Leli, habis main dak. Kenapa jago je? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang Arab tu perempuan di sini tatonya. Bagari. Kadang cie, kadang dua, kadang tiga. Kadang siku ditato lo, sikwa. Perempuan. Jadi di Arab tu nama tato tu padusi. Gawat tu. Orang Arab padusi itu bu menakutkan. Bapak tanpa orang Arab wah. Ini Ustaz, ditapuaknya sama dewa. Tapuak kah?
kambang puri-puri sudah kena tanpa tu merah salah tapak tangan gadang puri-puri artinya tu gawat orang Arab kok. Jadi selanjutnya dirahmati Allah. Artinya apa? Kalau tato, kenapa ada hadis tato? Karena sejak dahulu sudah ada orang Arab bertato, maka Nabi ada hadis tato. Berarti apakah hadis Nabi ada yang mengatakan tidak sah Islam seseorang kecuali dihapus tatonya? Ada? Tidak sah solat seseorang melainkan dihapus? Tidak ada. Kalau ada orang bertato, Ustaz, ambo kamu masuk Islam, ambo ketobat lagi, mantap. Bila tobat? Ambo mamar saya tato lo. Ndak ada, kini kau jual tato nu sare berasihan. Lia mau jual lidah di tatonya, pupuh lah. Ndak boleh menato. Setelah awak tahu awak buat tato, tu nak boleh. Tutup kutuk. Tapi kalau tato lah ada, tato lah ada, ndak jadi halangan untuk tobat. Tak jadi halangan untuk hijrah. Mari kita ajak yang bertato di Kota Padang untuk hijrah. Takbir. Nanti ada pasukan bertato. Ya nak? Mantap lah nyo. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah kajian kitab apa? Karena waktu mudah-mudahan bermanfaat. Urang nak bertanya kedua perkara ini. Allah paham mana? Yang kedua, tidak paham sama sekali. Tidak ada dulu yang kita tanya dah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.